Hai English learners, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Ernest Agustato, Diploma Teaching English as a Foreign Language. Kita akan belajar kembali tentang cara mudah dan cepat belajar grammar dari nol. Topik kita kali ini adalah tentang past continuous, yaitu modul ke-8 yang telah kami siapkan dari 40 pelajaran yang disiapkan untuk Anda semua. Kapan kita menggunakan kalimat dalam bentuk past continuous? Kalimat past continuous itu dipakai untuk menjelaskan aksi yang sedang berlangsung di masa lampau. Waktunya cukup spesifik. Misalnya, at 8 p.m. last night, I was eating. Atau menunjukkan aksi yang sedang berlangsung lalu terganggu oleh aksi lain. Misalnya, I was eating when my friend called. Saya sedang makan ketika teman saya menelpon. Atau menjelaskan dua aksi yang paralel bersama-sama terjadi di masa lampau. While I was studying, my sister was cooking. Ketika saya sedang belajar, saudara perempuan saya sedang masak. Atau menjelaskan suatu latar atau background cerita, deskripsi suasana masa lampau. Misalnya, the sun was setting and people were walking along the beach. Ya. Artinya matahari akan terbenam dan orang-orang sedang berjalan sepanjang pantai. Nah, rumus past continuous itu adalah dalam bentuk kalimat positif, subjek ditambah was atau were tergantung subjeknya ya. Kemudian ditambah dengan verb dalam bentuk ing atau continuous ya. Kalau ada objek baru tambahkan objek. Nah, kata kunci waktu yang biasa digunakan misalnya yesterday at bla 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 bla, last night at bla 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 bla, at the moment, when, or while ya. Nah, cara menyusun kalimat dalam struktur past continuous bentuknya subjek ya, itu perhatikan subjeknya I, he, she, it, Fatimah, itu to be-nya pasti was ya. Sedangkan you, we, they, Budi, and Diva yang jamak itu ya bentuknya to be-nya adalah were. Sedangkan verb ing berarti kata kerja dasar ditambah ing ya. Drink jadi drinking, read jadi reading, kira-kira gitu. Contohnya, I was drinking coffee at 8 last night. Budi and Diva were reading books at 10 yesterday morning. Bentuk kalimat negatif cukup dengan menambahkan not setelah to be-nya ya. Misalnya was jadi was not, were jadi were not. Perhatikan subjeknya. I, he, she, it, Fatimah itu pakai was. You, we, they, Budi and Diva pakai were ya. Punya yang jamak-jamak pakai were ya. Contoh kalimatnya, Fatimah was not sleeping at 9 last night. Budi and Diva were not studying newspaper ya. Kalimat tanya itu dengan memindahkan to be-nya di depan atau menempatkan to be-nya itu di depan subjek ya di awal kalimat. Kalau subjeknya I, he, she, it, was, Fatimah, maka to be-nya adalah was. Sedangkan you, we, they, Diva, and Budi itu pakai were ya. Nah, contoh kalimatnya, was she drinking coffee at 9 last night? Were Budi and Diva reading books at 10 yesterday? Contoh seperti itu ya. Nah, saja kita berlatih. Coretlah kalimat yang salah. Ya, dalam kalimat Anda harus mencoret mana kalimat yang salah. Nah, inilah jawabannya. Kalau Anda menjawab seperti ini, berarti Anda sudah benar ya. Kenapa I nomor 1 itu salah? Karena I eating itu tidak ada to be-nya ya, atau kehilangan to be-nya. Harusnya ada to be-nya. Maka yang benar nomor 2. Nomor 3, they were playing when the phone rang. Ini juga sama. Salah bentuk to be-nya. Kalau di masa lampau untuk they itu were ya, bukan was. Jadi nomor 4 salah, yang benar nomor 3. Sedangkan nomor 5 salah, kenapa? Karena she was cook, nggak boleh, harusnya pakai ing ya. Jadi she was cooking at the moment. Baik, English learners itu yang bisa kita pelajari sore hari ini atau kali ini dalam rangka kita mempelajari eh, bentuk kalimat past continuous. Sampai ketemu pada video berikutnya. Bye.